lagi Tuhan, kami bersyukur karena damai sejahtera Shalom-Mu ada di tengah-tengah kami. Sebagaimana Tuhan waktu hadir di hari kebangkitan-Mu, murid-murid ketakutan, tapi ketika Engkau datang, damai sejahtera Shalom. Engkau hadir di ruangan ibadah ini maupun di rumah kami masing-masing yang mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang mengandung roh dan kehidupan. Oleh sebab itu biarlah roh-Mu yang menguasai kami. Roh kebenaran yang mengajar kami dalam seluruh kebenaran. Roh yang mengurapi kami baik pembicara maupun pendengar. Supaya semua disatukan dalam satu kebenaran. Satu pengertian yang berasal dari Tuhan. Bukan pikiran manusia saja atau pikiran manusia lagi, tapi pikiran Kristus yang menguasai kami, menguasai roh kami, juga menguasai jiwa kami, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, dan berkuasa juga atas tubuh kami yang saat ini ada di tempat ini atau yang sedang memperhatikan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan karena kami mau berfellowship, sungguh berfellowship, dan mengerti makna fellowship. Dan sungguh dijelaskan lebih lagi mengenai fellowship yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan bersyukur dan berkata amin. Puji Tuhan. Tema bulan ini apa? Fellowship. Tema tahun ini apa? Fellowship. Tema tiap hari apa? Fellowship, ya. Karena tahun ini Tuhan memberikan tema fellowship kepada Pastor Nicholas. Dan supaya itu dibahas, direnungkan, dimengerti, dialami, dihidupi. Nah sekarang hari ini minggu ketiga bulan Juni yang tekanannya fellowship. Kalau bulan lalu apa? Pengampunan. Bulan sebelumnya lagi apa? Sukacita. Nah hari ini tetap fellowship, tapi Pastor Nicholas kasih pesan saya. Apa pesannya? Doa Bu Vicky, yang ada hubungannya dengan doa. Oke. Jadi berdoa juga tanya Tuhan. Nah Tuhan memberikan luar biasa. Fresh from the oven ya, saya belum pernah khotbah ini. Jadi Tuhan kasih doa Yesus Yohanes 17 karena Yesus mendoakan mengenai fellowship. Buka Yohanes 17. Yang punya HP ya buka HP, yang punya Alkitab buka Alkitab. Ya kalau buka Alkitab itu lebih jelas ya. Di halaman 182 Alkitab saya. Perjanjian baru. Di HP saudara. Search Yohanes 17, kita baca ayat 1 sampai 5 sebelumnya. Begini, fellowship ini apa bedanya dengan kumpul-kumpul bersatu sosial? Banyak loh social club, RSL club, ya di mana-mana ada, mereka juga akrab, makan-makan. Piknik-piknik seperti minggu lalu, sate-sate, I miss that. Iya, apa bedanya? Bedanya ini sungguh-sungguh yang didoakan Yesus. Supaya kita mengalami fellowship dengan Bapa di surga. Dan itu hanya dimungkinkan karena Tuhan Yesus dan Roh-Nya. Maka ini didoakan oleh Yesus. Dan inti doa Yohanes 17 adalah doa fellowship. Intinya. Saudara, buka roh juga jiwa tadi ya. Roh itu connect dengan Tuhan kalau sudah dalam Yesus. Tapi jiwa sering terpengaruh. Wah, pikiran melayang-layang, perasaan galau, sedih, sukacita. Untung tadi Evi udah bawa kita sukacita. Memuji di hadiratnya, jiwanya bersukacita, mukanya senyum-senyum. Ya, saya itu orangnya serius.
Jadi perlu diangkat untuk senyum-senyum, gak serius, menakutkan. Orang kesan pertama ketemu saya, serius, menakutkan. Untung suami lihat saya, serius, gak bisa dibuat main-main. Malah jatuh cinta. Jadi kalau yang senyum-senyum doang, ya itu ada bahayanya. Menggait banyak orang. Oke. Jadi kita orang jiwanya, pikirannya, perasaannya, apalagi kehendaknya menyatu ya dengan Bapa. Rohnya. Saat kita dengar firman ini ya, bukan teori, bukan doktrin. Please, perasaan saudara ikut. Pikiran saudara ikut masuk di dalam firman. Dan saudara ambil keputusan. Kehendak. Ini penting. Ini yang Yesus doakan demikian kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit. Saya tuh kalau berdoa malah nunduk. Tapi Yesus menengadah ke langit. Bisa doa itu menengadah ke langit. Dan berkata karena Bapa itu di atas. Maksudnya Bapa itu yang teratas. Yang termulia. Bapa telah tiba saatnya. Saatnya ada saatnya. Saatnya itu apa? Kalau waktu kronos. Ada saat tertentu. Kairos saatnya ini. Permuliakan anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kita ini hidup untuk memuliakan Bapa. Tapi enggak bisa memuliakan Bapa kalau tidak dipermuliakan Bapa. Kunci ini. Kita mau memuliakan Bapa. Tapi kalau tidak mengalami dimuliakan Bapa, enggak bisa. Yesus pun minta dimuliakan. Supaya bisa memuliakan Bapa. Bukan kemampuan kita memuliakan Bapa. Enak aja kita. Hidupnya memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Performance bisa. Tapi sungguhkah kita memuliakan Tuhan? Doa selanjutnya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal pada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Dahsyat ayat ini. Tidak ada satu orang pun bisa terima hidup kekal kalau tidak diberi oleh Yesus. Saudara udah terima? Sudah terima? Atau besok kalau udah mati baru terima? Sudah terima hidup kekalkah? Karena Yesus yang sanggup memberikan dan itu diterima dari Bapaknya. Bapak memberikan kepada Yesus otoritas dan diberikan kepada kita. Dan apa hidup kekal itu ayat 3. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, sampai di sini. Ini penting. Kita tahu hidup kekal apa? Bukan besok kalau sudah mati. Hidup kekal itu kalau saudara dan saya mengenal dan dikenal oleh Bapa, mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Bahasa aslinya ginosko, mengenal. Mengenal artinya intim, bergaul, akrab, mengenal. Seperti kita mengenal suami, istri, mengenal orang tua dan anak. Itu paling dekat dalam keluarga yang paling mengenal. Siapa yang paling mengenal saya? Enak aja, saudara-saudara lihat saya di mimbar. Wah, baik aja kelihatannya. Tapi yang mengenal suami. Baik buruknya kan suami yang tahu. Tidak hanya di depan mimbar kita itu kelihatan dikenal. Justru dalam hidup sehari-hari. Nah, kita mengenal hidup sehari-hari dengan Bapa. Hidup sehari-hari dengan Yesus. Itu kita mengenal. Itu hidup kekal. Baru-baru ini di live group membahas mengenai waktu. Kronos, kairos. Waktunya tinggal sedikit. Nanti kalau Tuhan panggil, tiba-tiba ada sesuatu, pulang. Itu Tebi Yosua itu hebat. Baru doa, baru istirahat. Tiba-tiba panggil pulang Tuhan. Udah loh, 60 aja belum ada. Sudah mempengaruhi seluruh dunia. Ada yang setuju, enggak setuju. Karena panggilannya untuk penginjilan, pelepasan,
pemulihan. Tapi dia udah cukup katanya. Nanti semua mendewakan TB Joshua. Karena TB Joshua hebat. Yang dituhankan cuma Tuhan. Angkat pulang. Dulu juga ada tuh Yeremia Rim ya. Wah, semua mengeluh-elukan Yeremia Rim. Baru punya baby. Yeremia Rim pulang. Tahu Yeremia Rim? Pendeta dari Surabaya. Pulang ketika tenar. Nah, di sini kita mengenal tuh hidup kekal. Jadi soal waktu ya saudara. Itu bukan waktu sementara yang jadi fokus. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Itu sementara. Tapi waktu kekal. Saudara nikmati hidup kekal itu sama di dunia dan di surga setiap hari. Maka jadi kehendak Bapa di bumi seperti di surga kekal. Maka itu sebabnya doa Yesus dari selanjutnya 45 dahsyat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku untuk melakukannya. Memang di bumi, tapi pekerjaan yang dilakukan Yesus itu untuk kekekalan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, itu Tuhan Yesus sudah ada. Dan sudah kemuliaannya ada. Dan kemuliaannya itu bersama Bapa. Dan saudara kalau dan saya mengenal Bapa, mengenal Yesus dalam kemuliaannya, itu hidup kekal. Saudara juga menikmati kemuliaan Tuhan. Inti dari Yohanes 17 adalah kemuliaan Tuhan, fellowship dalam kemuliaan satu. Berikut. Kesatuan kemuliaan hidup kekal. Kedua, kesatuan milik Bapa, milik Yesus. Ketiga, kesatuan kasih kebersamaan. Berikut. Yohanes 17, 1-5. Kesatuan fellowship antara Yesus dan Bapa. Tapi kita dilibatkan. Di mana semua yang diberikan Bapa diberikan hidup kekal oleh Yesus, termasuk saudara dan saya. Lewat apa? Itu nanti dijelaskan. Kemudian persatuan di antara para murid itu didoakan di ayat 6-19. Kita enggak sempat bahas satu persatu. Ketiga, persatuan di antara kita, fellowship di antara kita ayat 20-26. Roh Kudus terus memimpin supaya kita sadar, sama-sama diajar saudara dan saya, ada rohnya yang mengajar saudara dan saya untuk menyatu, mengerti bahwa kemuliaan Tuhan sebelum dunia dijadikan, saudara juga mengerti. Saudara tahu enggak sudah dipilih sebelum dunia dijadikan? Efesus 1 ayat 4. Nanti cek ayatnya. Dan saudara ketemu Yesus atau ditemukan dengan Yesus pada waktu pertama kali God encounter. Saya contohnya dari keluarga Kristen, dari bayi udah Kristen, agamanya Kristen, tapi hidupnya belum Kristen. Setelah encounter dengan Tuhan, Roh Kudus berkata, kamu aktivis gereja, kamu ini saya ini, guru sekolah minggu, kamu ini masuk sekolah teologi ya, tapi belum percaya. Saya bilang belum percaya. Iya, karena kamu bimbang dan ragu. Betul. Mahasiswa teologi itu banyak bimbang dan ragu. Dipikir itu sekolahnya sekolah malaikat. Justru di situ sekolahnya, orang-orangnya banyak yang seperti kerasukan setan. Mengerikan loh, terus terang. Nanti ilmu ketuhanan ini bisa dibuat main-main. Karena iblisnya bekerja di situ supaya membuat kita itu bingung. Semakin belajar teologi semakin bingung. Makanya teologi itu bukan hanya untuk ditaruh di otak, di akademi, tapi supaya dimengerti dengan Roh Kudus. Maka sebelum lanjut Tuhan sudah tangkap saya. Kalau gitu percaya
Yohanes 3:16, siapa yang percaya itu nggak bisa kalau nggak Roh Kudus. Begitu saudara percaya, sungguh-sungguh percaya, saya mau percaya, sungguh-sungguh percaya, itu sepertinya dibukakan pengertian siapa Yesus. Yesus itu satu-satunya juru selamat. Yesus itu satu-satunya jalan. Yesus itu satu-satunya penebus yang menebus, membayar lunas harga hidup saudara dan saya. Seberapa harganya? 100 ton emas gak cukup. Seharga darah Yesus yang mahal, tidak ternilai harganya. Sehingga saudara hidupnya berharga, bukan hidupnya murahan. Kalau berharga hidupnya mulia. Kalau berharga hidupnya doanya seperti ayat 4. Aku memuliakan Bapa dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan padaku untuk diselesaikan. Ini dialog pertama. Saya ingat waktu itu di Auckland. Ada pendeta datang bilang, bisa enggak kamu dialog dengar suara Tuhan? Wah, di sekolah teologi enggak diajar tuh. Yang diajar doktrin melulu masuk. Tapi untuk peka suara Tuhan. Dengan kerendahan hati, Tuhan, apa yang menjadi penyataanmu? Muncullah ayat 4 ini. Kalau engkau memuliakan Bapa dengan menyelesaikan yang tugas aku berikan padamu. Aku ingat, aku pernah tanya, Tuhan apa sih tugasku di Australia ini? Waktu itu ikut suami. Terus Tuhan itu ingatkan, tugasmu utama ikut suami. Jadi ibu rumah tangga. Hah? Ibu rumah tangga, ngurus rumah tangga, cuci-cuci piring. Terus cuci-cuci terus. Ya itu kamu lakukan untuk memuliakan Bapa. Ibu-ibu memuliakan Bapa sebagai ibu rumah tangga. Dan selanjutnya Tuhan akan terus menyatakan satu persatu. Syukur ya. Jadi keintiman Yesus dengan Bapaknya yaitu satu perkataan pun dia tidak sampaikan kalau dia tidak dengar dari Bapaknya. Satu tindakan pun dia tidak lakukan kalau dia tidak melihat itu kehendak Bapaknya yang dilakukan. Ada di Yohanes 5. Kita mah sembarang aja terus lakukan apa yang kita mau lakukan. Tapi dengar apa keintiman dengan Bapa, fellowship dengan Bapa. Dan itu kemuliaan Tuhan. Dan selanjutnya ya, berikut. Yesus mendoakan sudah ini kehidupan kekal. Intinya Yohanes 17 ayat 3. Terus ini doa untuk murid-muridnya. Tapi di sini doa yang ditekankan adalah doa fellowship. Kesatuan menyadari bahwa saudara dan saya sebagai murid Kristus bukan hanya ikut Yesus. Tapi menyadari bahwa saudara dan saya milik Bapa dan milik Yesus. Kita baca ayat 9-10 ya, loncat karena ini waktu. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia, aku berdoa tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan padaku. Sebab mereka adalah milikmu, mereka milik Bapa. Dan segala milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku telah dipermuliakan di dalam kehidupan mereka, panggilan mereka, mengikut Yesus, jadi murid Yesus, memuliakan yang memiliki kita. Kadang-kadang saya mendoakan si A, si B, anggota keluarga, suami, anak, semua didoakan, tapi Tuhan jawab, bukan kamu semua yang menguasai atau mengatur. Itu milik Bapa. Anak-anakmu milik Bapa. Halo. Istrimu milik Bapa. Suamimu milik Bapa. Orang tuamu milik Bapa. Ada orang yang tidak bisa lagi menjangkau orang tuanya. Walaupun ingin ketemu. Sampai orang tuanya meninggal karena COVID. Lihatnya Zoom aja.
Tapi itu juga milik Bapa. Kalau kita tidak bisa merawat lagi, itu milik Bapa. Semua itu titipan, tapi itu milik Bapa. Saudara, saya dijawab oleh Tuhan, milik Bapa, bukan milikmu. Saudara juga milik Bapa, saya juga milik Bapa. Saudara, kalau milik Bapa, siapa yang berkuasa mengatur hidup saudara? Bapa. Saudara punya mobil, siapa yang kuasa merawat mobil? Bayar gasnya mobil. Yang punya dong. Bayar insurannya, yang punya dong. Bayar registrasinya, yang punya dong. Saya ini gak bisa drive terus terang. Sedikit bisa. Drive license punya. Mobilnya 2, pakai namanya saya. Tapi cuma buat namanya aja. Yang punya ya suami, yang pakai ya suami. Gak apa suami istri satu. Gak apa itu semuanya, bukan nama, juga nama surname kita. Tapi miliknya Bapak, miliknya Bapak. Ya, oke. Berikut. Yang ketiga ini yang terakhir. Di ayat 20-26. Doa fellowship kesatuan kasih. Tapi sebenarnya kalau diteliti nanti catatan ya boleh dibagi kalau enggak bisa dibahas. Sebab dijelaskan di ayat berikutnya itu. Yang membenarkan Yesus, yang menguduskan Yesus, yang memelihara dari yang jahat Yesus. Itu di ayat-ayat 15, 16, 17, 18, 19. Supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Kita akan sering dengar khotbah. Hidup benar, hidup kudus, hidup bertobat. Iya betul, tapi gak bisa kalau enggak Tuhan menguduskan. Halo. Dan itu harus saudara yakin bahwa Tuhan menguduskan. Saudara yakin bahwa Tuhan membenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21 ini penting. Semua berdosa, semua bersalah termasuk saya. Tidak ada yang benar termasuk saya. Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang benar menjadi dosa. Supaya saudara dan saya yang dosa jadi benar. Jadi kita itu harus mengakui iman, dibenarkan. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Kalau nggak ada iman ini, begini loh. Sebentar benar, sebentar dosa, sebentar kudus, sebentar nggak kudus. Pikiran sebentar aja, si A kok begitu, kritik udah. Kok banyak Bu Vicky begini, kritik. Padahal Tuhan nggak kritik, saudara kritik. Ya udah nggak apa. Tapi itu dosa. Supaya dibenarkan, we are the righteousness of God in Christ Jesus. We abide in Him, He abide in us. Saudara lipat tangan, silakan. Lipat tangan, supaya saudara. Hubungan dengan Tuhan saya sering katakan tidak begini. Begini. Tarik gak bisa karena yang memegang kuat itu tangan Bapak, tangan Yesus. Yohanes 10 ayat 29-30, teliti ayatnya. Yang pegang Yesus, yang pegang Bapak lebih kuat. Tidak ada yang bisa merebut dari tangan Bapak. Saudara sendiri pun tidak bisa merebut. Dipegang kuat-kuat tidak bisa lepas. Dibenarkan tidak bisa lepas. Dikuduskan tidak bisa lepas. Dikasihi tidak bisa lepas. Saudara mau lari tidak bisa lari. Rasakan. Alami. Supaya saudara bersekutu, berfellowship satu dengan yang lain. Karena ada dalam fellowship Bapa. Kalau bukan fellowship Bapa Yesus, itu mah imitasi. Berikut, ini luar biasa. Sudah sering dikhotbahkan ayat 20, 21, 22, 23. Tapi kita baca ayat 24. Supaya mereka bersatu ya. Satunya apa? Seperti kita adalah satu ayat 22. Aku telah memberikan pada mereka kemuliaan yang kau berikan padaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat yang penting ya. Mulai ayat 20 dah.
Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, juga untuk orang yang percaya karena pemberitaanku percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, pemberitaan murid-murid. Siapa saja yang jadi percaya itu pekerjaan Roh Kudus, tapi mendengar berita Injil. Dan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan pada mereka kemuliaan yang Kau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu sama kita adalah satu. Saudara, kesatuan Bapa, Yesus, Roh itu mulia tadi sebelum dunia dijadikan. Dan ketika saudara juga mengalami kemuliaan Tuhan, satu dengan Bapa, satu dengan Yesus, satu dengan Rohnya, saudara mengalami kemuliaan. Saudara mau tidak mau, suka tidak suka, saudara ingin bersatu dengan milik Bapa yang lain. Tidak pandang gereja, tidak pandang doktrin, tidak pandang suku, tidak pandang warna kulit. Begitu saudara tahu dia itu anak Tuhan, saudara bisa dekat. Baru-baru ini kita kenal, orang baru terima Yesus, sudah dekat sekali. Padahal nggak kenal. Tapi itu semua kemudian Tuhan involvekan lebih, supaya kita mendoakan keluarganya. Satu orang percaya, seluruh keluarganya diselamatkan. Keluarganya jauh dari Tuhan, mungkin nggak pernah dengar Injil. Nah, itu kita mulai doakan. Jadi di situ Tuhan bekerja, kita menyatu fellowship untuk Injil, menyatu fellowship di dalam Tuhan, menyatu fellowship dalam kasih agape-nya. Kita doakan 23, 24, 25, 26 ini penting sekali. Aku di dalam mereka, Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Saudara bisa ikut berdoa ini untuk siapa saja. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan padaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan padaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bayangkan saudara, supaya mereka semua memandang Yesus, supaya mereka semua memandang kemuliaan Yesus, supaya mereka juga berada bersama-sama dengan Yesus. Ayat 25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau, dan mereka tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan padaku, yang diberikan sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ada loh, sebelum manusia jatuh dalam dosa, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudara tidak usah paksa-paksa orang mengasihi saudara, saudara mengasihi Tuhan. Ini menjawab hukum terutama, hukum kasih, yang tidak mungkin satu orang pun bisa memenuhi. Hukum Taurat siapa yang bisa memenuhi? Enggak ada. Justru ditunjukkan bahwa kamu enggak bisa. Ada hukum kasih, tapi kamu enggak bisa. Tapi bersama Yesus, hukum kasih itu terpenuhi. Dan bisa dilakukan karena ada kasih. Saudara tidak bisa memuliakan kalau tidak ada kemuliaan. Saudara tidak bisa mengasihi kalau tidak ada kasih. Saya pernah dalam perjalanan suami istri. Siapa yang menikah seperti Pak Edi, istrinya 50 tahun lebih ya Pak Edi ya. Wah, kasihnya bagus. Ya satu saat saya sama suami itu fokusnya suami saya tuh. Mana kasihmu? Lu ini sudah di sampingmu masih belum merasakan kasih. Saya waktu itu, mana sih kasihmu? Kok enggak terasa? Lu sudah dikasih terus enggak terasa. Saya ditegur Tuhan. Jangan menuntut kasih dari orang. Kamu harus terima kasihku lebih dulu, baru bisa membagi kasih. Kalau enggak, sama-sama kosong kasihnya apa yang dikasih. Jadi tarik-menarik dalam keluarga bisa berantakan. Bukan menarik
meminta, menuntut, bukan. Tapi menerima dari Bapa Yesus lalu disalurkan. Sumber kasih cuma Bapa. Bapa adalah kasih. Allah adalah kasih, Yesus adalah kasih, Roh adalah kasih. Kalau saudara dipenuhi dengan kasihnya, otomatis mengalir. Sejak itu bertobat, sadar, wis nggak usah minta kasihnya dia. Terus penuhi kasihmu, 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 mengalir. Biasa pagi-pagi, semua breakfast sudah ready. Minggu lalu sakit, nggak ada breakfast. Jadi ayo Vicky turun buat breakfast. Kelamaan di tempat tidur saya kasih makan terus. Akhirnya kemarin bilang avocado, jadi avocado keluar. Gitu ya. Air minum keluar. Tapi biasanya dia yang siap. Jadi itu otomatis harus saling mengasihi, tidak menuntut. Jadi teori apapun kalau di fellowship Pak, itu kuncinya cuma kasihnya Yesus. Di mana bersama Yesus, kasih Yesus. Ini ayat 26. Aku telah memberitahukan namamu pada mereka dan aku memberitahukan supaya kasih yang kau berikan padaku ya Bapa ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Maka doa yang paling sering saya doakan Efesus 3. Supaya memahami kasih-Mu ya Bapa. Dalamnya, tingginya, lebarnya, panjangnya. Itu dipahami. Dipahami itu artinya dimengerti, terus dialami, terus dilakukan. Minta dari Tuhan atau terima dari Tuhan. Sebab Tuhan mendoakan sudah. Terima dari Tuhan. Sehingga itu mengalir. Dan selanjutnya ayat 19 Efesus 3. Supaya mereka itu mengalami kepenuhan. Saudara lihat ya. Kalau mengalami kepenuhannya Tuhan. Itu meluber. Itu namanya dipenuhi Roh Kudus. Meluap-luap. Bukan hanya bahasa rohnya meluap-luap. Tapi meluber tuh kasihnya. Kuasanya. Keberadaannya Tuhan. Itu tercermin dalam hidup kita sehari-hari. Mari Tuhan kau lakukan ini di jemaat ini. Bukan ajakan saja untuk kita harus. Itu agamawi. Betul? Kalau agama itu tuntutan harus. Tapi kalau relationship kasih itu gak usah disuruh, gak usah diminta, mengalir. Ada seseorang tadi pagi mengasihi saya. Pagi-pagi udah nih. Itu tanda kasih. Karena dia meluap-luap lebih. Nih. Luar biasa Tuhannya. Karena 33. 2 menit ya. 2 menit. Penutup. Ya udah itu nanti catatan dibaca sendiri, dibagi, di copy boleh lah. Iya kan? Dihayati lagi, Kata Tuhan Yesus, mereka semua ini milikku. Aku yang memperhatikan. Aku yang menjamin masa depan. Aku yang memberikan hidup kekal. Walaupun hidupnya tinggal 1 hari atau 1 minggu mau mati misalnya. Kekal dong, tetap sukacita. Ayat berapa tuh? 13. Tadi lupa dibaca. Supaya penuh sukacitaku di dalam mereka. Biarpun hampir mati gak takut. Sukacita. Ya, gak usah takut. Itu TB Joshua udah bilang. Saya gak sampai ulang tahun tanggal 12 Juni. Hari ini 5 Juni Tuhan panggil. Gak ada yang sadar. Tapi dia udah siap. Berapa waktu sebelumnya khotbahnya juga mengenai kalau dipanggil Tuhan sewaktu-waktu. Pulang sukacita. Saudara kalau pulang kerja, senang sekali. Ada yang pulang kerja gak senang ya itu something wrong. Takut dimarahi istri atau suami. Tapi kalau pulang aduh nanti dimasakin istri. Looking forward to going home. Pulang itu dulu saya kalau gitu ya.
Sudah selesai jam pulang. Senengnya bukan main. Lihat jam terus kurang berapa menit. Ya kan enggak? Kalau yang pergi kerja terus pulang. Begitu juga kalau mau pulang itu enggak takut pulang. Pulang ke rumah Bapa penuh sukacita. Takut. Memang kalau pulang itu sehat, jangan pulang sakit. Pulang sehat boleh, Tuhan mau kita sehat. Karena itu sudah di redemption termasuk kesehatan. Kalau mengerti rahasia ini, kita terima. Lalu kita juga selesaikan tugas yang Tuhan berikan, memuliakan Bapa di surga sampai saatnya tiba. Nanti Tuhan tuh kasih tahu kalau saatnya tiba. Contoh ibu saya, dia dikasih tahu saatnya tiba. Dia tidak akan buat baju untuk hari Natal. Belum sampai hari Natal, saatnya tiba. Udah tahu. Oke, kepanjangan. Sudah titik, amin. Itu aja. Yang penting sukacita, mari kita berdoa. Firman. Ya Tuhan, Engkau ada di sini. Supaya enggak tegang seperti Vicky tegang. Beri sukacita Tuhan. Beri kasih-Mu Tuhan yang kekal itu. Supaya kita mengasihi, mau enggak mau mengasihi. Mau enggak mau mengampuni. Mau enggak mau sukacita dalam fellowship. Karena ada sukacita bersama Bapa. Bapa, saat ini kami membuka diri menerima jawaban atas doa-doa pergumulan. Yang selama ini didoakan begini, begitu. Tapi Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah atur. Sebab itu milik-Mu. Terutama gereja ini milik-Mu Bapak. Kalau gereja ini butuh tempat, pasti diberi tempat. Jadi kita ini gak usah terlalu worry. Walaupun kami juga melihat apa yang Tuhan mau. Mendengar apa yang Tuhan tunjukkan. Ya Tuhan, kami bersyukur bisa ibadah di tempat ini. Atau di Carlingford, atau di rumah masing-masing. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan. Supaya keakraban, unity, persekutuan, fellowship dengan Bapa Yesus mantap. Karena tidak ada kasih Yesus yang terpisah dari kami. Firman-Mu berkata tidak ada yang memisahkan dari kasih Kristus. Penderitaankah, keadaankah, semuanya itu tidak bisa memisahkan dari kasih. Kasih Bapa yang merindukan anaknya pulang pada waktunya juga membuat kita nanti pada waktunya pulang. Kasih juga yang terus merawat kita sampai akhir. Kami doakan Pak Nikolas, Ibu Ruth Nikolas, dan semua Pak Sam, Bu Ruth Junaidi, Pastor Yanto, Ibu Santi, semua Pastor Hadi, Pastor Mira, semua kami tim leaders life group, tim worship, tim pengajar youth, tim apa aja tim di sini. Kita ini tim Tuhan, tidak sendirian. Terutama tim dengan Bapa, tim dengan Yesus dan Roh Kudus, dan tim dengan keluarga, suami, istri, dan anak. Semua tim Tuhan, lebih dari tim sepak bola. Tim sepak bola aja hebat itu. Mereka kerja sama supaya masukkan gol-gol yang Tuhan mau. Kita juga tim Tuhan, tim Eklesia Northwest. Dan kita ini satu tim Tuhan. Walaupun LG-nya beda-beda, rumahnya beda-beda, ibadahnya juga beda-beda, beberapa beda-beda tempat. Ada yang lansia, ada yang English, ada yang Indonesia. Tidak menjadi masalah Tuhan. Yang penting kita tetap satu, mengasihi, berfellowship, saling menopang, saling tidak menuntut, saling memberi, saling mengulurkan tangan, mengulurkan hati, mengulurkan semuanya Tuhan. Karena itu kepanjangan tangan kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara. Semakin kita baca doa Yesus, menghayati doa Yesus, mengalami doa Yesus, mewujudkan doa Yesus, terjadi dalam hidup kami sehari-hari. Dan inilah perjalanan hidup kekal kami. Kami mengenal Bapa, kami mengenal Yesus, kami mengenal murid-murid-Mu, kami mengenal setiap orang percaya yang perlu sama-sama tumbuh memuliakan Bapa. Di dalam nama Yesus semua berkata, amin.